Shalom, selamat siang. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai beribadah pada siang hari ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu
datang di altarnya. Puji Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk memuji Dia, mendengar firman dan berfellowship bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berikan salam kanan kiri. Salam kasih, salam damai, salam berkat. Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2024 ya, 2024. Biarlah sepanjang tahun segala hal boleh terjadi dalam kehidupan ini apapun itu. Kita mau tetap katakan Kau Tuhan yang baik. Mari pakai ini siang ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan puji-pujian kita. Katakan bahwa Engkau Tuhan yang baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kasih Tuhan luar biasa buat kita semuanya. Terkadang kita merasakan keajaiban Tuhan itu. Kadang kita merasakan kedahsyatan Tuhan itu.
Biarlah bukan hanya sekali, dua kali terjadi. Mari kita dengan penuh ucapan syukur terus meminta kuasa Tuhan, kasih Tuhan turun atas kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu dalam buat setiap kami. Haleluya, Kau sungguh indah tiada tandanya. Mulia dan berkuasa, ku kagum akan Kau, ku kagum akan Kau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Haleluya, ku mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Terpujilah Kau Tuhan selama-lamanya. Kami beri hormat, kami beri pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ku kami kagum atas perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang mulia. Kami memberikan ucapan syukur kami. Dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dahsyat dan ajaib, kuasa-Mu luar biasa buat setiap kami. Kami memuji, kami mengenal-Mu Tuhan. Lawatlah setiap kami umat-Mu dengan hadirat-Mu Tuhan. Berkatalah Tuhan atas setiap kami Tuhan. Berkatalah atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Oh, kami sayang Yesus. Haleluya, nama-Mu ajaib dan berkuasa Tuhan. Dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya, nama-Mu berkuasa. Oleh sebab itu kami menaruh percaya, kami menaruh harap kami hanya kepada Engkau, Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli kepada kami. Sepanjang tahun Tuhan sudah pelihara kami dengan segala hal yang terjadi. Tetapi kami mau berkata, Engkau Tuhan yang baik, Engkau tetap Tuhan yang baik bagi kami.
Biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu. Hati kami selalu berserah kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Engkau satu-satunya yang kuandalkan di dalam hidup ini. Karena Engkau terlalu banyak berbuat keajaiban buat kami. Kami mau memuji Engkau lebih dalam lagi. Hadirat-Mu nyata di tengah kami Tuhan. Kami mau bersuka cita bersorak-sorai karena nama-Mu besar dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Mari saya ajak semua untuk bisa berdiri Bapak Ibu. Mari kita dengan sukacita ya naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Langit memuji Tuhan. Sahabat saya semua yang ada di sini pun memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya berangkat siang di bumi.
Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia Tuhan yang baik buat kita semuanya. Mari terus tinggikan Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari lepas hari kita rasakan kasih kebaikan Tuhan. Tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jauh kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, semua di sini setuju ya dengan saya. Tuhan Yesus baik, amin. Mari berdiri bersama-sama, katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihiku, Tuhan Yesus mengasihimu ya. Yang setuju naikkan pujian ini kembali dari awal dengan penuh sukacita. Haleluya. Jabat kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Setiap hari kita melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih. Tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Katakan kita sama-sama, katakan. Ya, boleh berdua semua ya. Lebih sungguh lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya, Tuhan baik buat kita semuanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang abadi, betul ya? Segala sesuatu bisa berubah, apapun itu. Tetapi biarlah hanya Tuhan saja, kasih-Nya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita semuanya. Tahun depan, minggu depan, kita sudah di tahun yang baru. Kita mau melihat bahwa Tuhan memelihara saya, Tuhan memelihara kita. Sampai detik ini pun Tuhan memelihara kita. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan khawatir. Mari berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau
naikkan dengan segenap hati dan penuh keyakinan. Kasih Tuhan atas kita. Walau dunia berubah, Dunia bisa berubah dalam sekejap. Hari ini ada dan besok tiada. Dulu mengasihi dan bisa berubah, saling tawar hati. Itulah dunia. Tetapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Semua boleh berubah, dunia boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak berubah. Mari kita nyatakan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa, sampai detik ini Engkau memelihara hidup kami. Kami meyakini sampai seterusnya dan sampai selama-lamanya kasih-Mu atas kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. pengharapanku sampai detik ini ku melihat pernyataan-Mu sempurna sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, taruh iman percayamu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Dia sanggup mengulurkan tangannya yang ajaib buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa buat setiap kami. Kami meyakini untuk selama-lamanya kasih setia-Mu untuk bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari naikkan dengan segenap hatimu. Sampai detik ini ku melihat Pernyataan-Mu luar biasa Yesus. Sampai selama-lamanya kami menerima percaya kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Silakan siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. pernyataan-Mu sempurna sampai selama-lamanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Memasuki minggu terakhir di tahun ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk semua hal itu. Dan sebentar Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya juga sebagai bekal buat kami dalam kami mengiring akan Tuhan. Mensyukuri sepanjang tahun yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan memasuki tahun yang baru juga bersama dengan Tuhan. Bersabdalah Engkau bagi kami semua. Berikan kami hikmat dan pengertian. Teristimewa kemampuan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Kami sambut kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ya, selamat pagi atau selamat siang bagi kita semua. Kita bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kita ada sampai pada
penghujung tahun 2024. Dan sepanjang bulan Desember ini kita sudah menyambut Sang Raja. Kita sudah merayakan Natal, baik Natal umum, Natal seksi-seksi, dan mungkin Natal di tempat kerja Bapak Ibu Saudara atau di tempat yang lain. Sepanjang bulan Desember ini kita sudah mengingat kembali momen bagaimana Kristus Sang Penyelamat sudah datang ke dalam dunia dan nantinya akan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kiranya kita sudah menyambut Sang Raja, maka biarlah Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tidak saja di momen-momen Natal, tetapi juga di sepanjang kehidupan kita. Terutama ketika kita akan memasuki tahun yang baru, kita percaya semangat Natal, Raja yang sudah hadir di dalam kehidupan kita akan terus menyemangati dan mewarnai kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tema kita pada saat ini atau siang hari ini saya beri judul Number of Days. Hitunglah hari-hari kita. Mari saya mengajak kita untuk membaca di dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita memasuki ujung tahun 2024, biasanya dalam dunia usaha, akhir tahun adalah saatnya hitung-hitungan. Hitung-hitungan bagaimana pencapaian di tahun ini. Sepanjang tahun yang berjalan, kira-kira berapa besar laba atau keuntungan yang telah diperoleh di tahun ini. Tentu setiap usaha, setiap bisnis itu maunya untung, tidak ada bisnis yang ingin rugi. Pasti untung dan biasanya target pencapaian tahun lalu kalau bisa lebih lagi di tahun ini. Apakah semua yang kita rencanakan itu tercapai atau tidak? Sesuai target atau enggak misalnya? Atau adakah target-target tertentu yang tidak tercapai atau belum tercapai sampai di penghujung tahun yang akan dilewati? Lalu adakah kerugian yang kita alami di tahun ini? Nah, biasanya itu akan dihitung-hitung, akan dievaluasi, akan dipertimbangkan karena pengalaman melewati tahun ini itu akan menjadi bekal untuk tahun yang akan datang. Sehingga semua pencapaian-pencapaian yang diperoleh di tahun ini, kalau bisa di tahun yang akan datang ditingkatkan lagi. Misalnya ada jenis barang atau jenis usaha atau jenis jasa yang ternyata di tahun 2024 ini sangat disukai oleh konsumen. Mungkin malah menjadi tren dan banyak peminatnya. Kalau bisa tahun depan dilipat kali gandakan. Atau mungkin ada barang-barang yang mungkin tahun 2024 itu kurang disukai oleh konsumen, yaitu perlu direvisi di tahun yang akan datang. Intinya hitung-hitungan. Apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai, apa kendala, kenapa yang direncanakan itu tidak dicapai. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, sebenarnya tidak saja dunia usaha yang seperti itu. Di dalam kehidupan kita, mungkin sebagian dari kita kurang menyadari bahwa sebetulnya Tuhan itu menantang umatnya untuk hitung-hitungan dengan Dia. Ada banyak ayat di Alkitab yang Tuhan sebetulnya menantang kita. Dengan kata lain Dia mau katakan kalau kamu ikut aku kamu untung loh ini. Kalau enggak ya ini ruginya, misalnya begitu. Mungkin sebagian dari kita kurang menyadari bahwa Tuhan sebetulnya menantang kita untuk hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya kasih contoh misalnya,
Misalnya ayat yang sangat terkenal yang saya rasa kita semua hampir hafal itu. Maliaki 3 ayat 10. Ini kan tentang perpuluhan. Dikatakan begini, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke rumah Tuhan, ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan bilang, ujilah aku. Kalau kamu perpuluhan itu kan hanya merupakan salah satu bagian dari kehidupan kekristenan, tidak saja itu. Tapi dalam seluruh kehidupan kita, uji kata Tuhan. Kalau kamu melakukan apa yang saya suruh, kalau dalam bahasa kitab Ulangan dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan seperti dengan setia seperti yang disabdakan oleh Tuhan, maka bla bla bla, dan uji benar enggak itu terjadi dalam kehidupanmu. Jadi Tuhan tidak saja mengatakan bahwa kalau kamu ikut aku, kamu akan ABC. Kalau kamu tidak yakin, uji aku. Hitung-hitung bagaimana kamu ikut aku. Kira-kira begitulah. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk kita hitung-hitungan. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita hitung-hitungan dengan Tuhan, di bagian lain firman Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk merencanakan dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Jadi sebelum kita hitung-hitungan, kita juga mesti bertanya, apakah juga saya sudah melakukan? Misalnya, kalau ketika perusahaan tadi, oh ternyata kita rugi di bagian ini target pencapaian laba di bagian atau produk tertentu ini ternyata ini kurang laku. Kan pasti akan diteliti, kenapa enggak laku dia atau kurang laku? Oh promosinya kurang misalnya. Atau mungkin produknya bagus tapi kemasannya itu kurang menarik sehingga orang enggak tertarik begitu. Atau kalau jual makanan misalnya, makanannya enak sebetulnya, mungkin kemasannya atau penyajiannya itu yang tidak memikat atau kurang memikat. Kan ternyata masalahnya bukan pada taste atau rasanya tapi pada penampilan. Maka itu kemudian, oh ternyata kita kurang serius di bidang ini. Pantas saja dia tidak laku atau kurang peminatnya. Kita kurang serius di situ. Nah tentu saja kita akan tingkatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga mengajak kepada saya dan saudara untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini dengan serius dan terbaik. Merencanakan dan melakukan yang terbaik. Misalnya saya ambil contoh, ketika Yesus berkata dalam Lukas pasal yang ke-14, coba saya baca ayat 28 dan seterusnya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu, ingat duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi Tuhan menginginkan kepada saya dan saudara dalam kita melakukan sesuatu itu pertimbangkan dengan baik dan matang. Dia kasih contoh di sini seperti orang mendirikan bangunan. Hitung dulu, duduk dulu, rencanakan dengan matang. Bukan saja segi biayanya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan bangunan itu. Supaya ketika dia dibuat, dapat selesai dengan baik. Atau kalau raja mau berperang, duduk dahulu, buat rencana dulu. Kira-kira
tentara kita dengan teknologi perang yang kita punya saat ini mampu ndak untuk menghadapi lawan. Jangan sampai kita mati konyol. Intinya Tuhan menginginkan kita untuk merencanakan dan melakukan yang terbaik. Nah, di sepanjang tahun ini, bagaimanakah Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah ketika kita memasuki tahun 2024, awal 2024, tentu kita punya banyak harapan dan keinginan, baik di dalam keluarga, di dalam usaha dan pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Apakah kita sudah merencanakan yang terbaik? Kalau kita sudah merencanakan yang terbaik, itu baru separuh jalan. Apakah rencana-rencana terbaik kita sudah kita kerjakan juga dengan sebaik-baiknya? Sehingga kita ketika kita mengakhiri tahun 2024 ini, kita bisa hitung-hitungan. Nah, Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa. Banyak penafsir yang memperkirakan bahwa Musa menulis Mazmur 90 ini kira-kira di akhir masa 40 tahun pengembaraan. Jadi sudah mau masuk ke tanah Kanaan. Ketika juga dia hampir mengakhiri atau ketika dia akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi mereka punya pengalaman selama 40 tahun. Mengembara di padang gurun di dalam pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, sehingga ketika Mazmur 90 berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pertanyaannya adalah apa yang kita mau hitung? Yang pertama adalah waktu yang telah berlalu, yang sudah kita lewati. Time has passed. Waktu yang sudah kita lewati. Kita sudah melewati, bangsa Israel sudah melewati 40 tahun pengembaraan. Hampir 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Sebelumnya mereka adalah bangsa budak. Tapi dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, banyak mujizat yang Tuhan kerjakan untuk mengeluarkan mereka dari rumah perbudakan di Mesir. Mereka punya cerita dan sejarah. Bagaimana hebatnya Tuhan menolong mereka. Bagaimana hebatnya Tuhan di masa lalu, bahkan mereka disuruh cerita nanti kepada anak cucumu. Bagaimana hebat dan ajaibnya Tuhan menolong kita, keluar kita dari rumah perbudakan. Dan memberikan kita kemerdekaan dan kebebasan. Punya pengalaman di masa lalu. Dan pengalaman di masa lalu itu, entah itu pengalaman baik, pengalaman tidak baik, pengalaman suka dan duka, itu kan yang membentuk kita hari ini. Nah, pengalaman-pengalaman itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari masa lalu. Oh, kemarin saya salah di sini. Kenapa usaha saya gagal? Oh, tadi sudah cerita. Misalnya kemasannya itu kurang bagus. Promosinya kurang. Misalnya, seringkali kan barang itu tidak laku atau kurang laku. Bukan karena kurang bagus, tapi mungkin promonya kurang, apalagi produk baru. Oh, saya keliru di sini. Maka kemudian nanti saya akan perbaiki. Ketika kita diajar menghitung hari-hari kita merevisi kembali, mereview juga kembali waktu yang telah berlalu. Apa yang sudah saya alami dari bulan Januari, Februari sampai dengan Desember ini. Bersama dengan Tuhan tentu saja. Mungkin ada kegagalan-kegagalan tertentu di dalam usaha, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Yang paling tahu kan kita dan Tuhan. Mungkin orang tidak tahu. Kadang-kadang orang kita lihat baik-baik saja, no problem. Ternyata tidak baik-baik saja. Yang paling tahu kan diri kita dengan Tuhan. Kita juga bisa melihat pencapaian-pencapaian apa yang sudah kita peroleh di tahun 2024 ini. Nah, kalau itu hal yang positif,
menjadi bekal buat kita untuk kita tingkatkan dan sebagainya. Misalnya, ternyata saya tahun 2024 ke gereja itu mungkin cuma sepertiga dari yang seharusnya, sepertiga minggu maksud saya. Ada banyak bolong-bolongnya. Dan bolong-bolongnya itu sebetulnya bukan hal-hal yang urgen sehingga saya tidak ke gereja misalnya. Atau saya di dalam kehidupan keluarga kurang memberi perhatian kepada keluarga karena kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang kita rasa kurang, maka itu menjadi pelajaran buat saya dan saudara untuk meningkatkan itu pada masa yang akan datang. Bangsa Israel mereka diingatkan Musa, lihat bagaimana selama 40 tahun kita di dalam perjalanan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca selama pengembaraan mereka itu banyak ditolong oleh Tuhan, tapi juga banyak berbuat salah. Dan setiap pelajaran kesalahan itu mendatangkan konsekuensi yang di dalam kehidupan mereka. Bukankah hidup ini kan kita belajar dari coba dan gagal? Ya, try and error itu. Kita belajar dari situ. Kalau kita berbuat kesalahan, itu kan hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Masalahnya bukan seberapa besar kesalahan kita, tapi apa manfaat yang kita ambil dari kesalahan itu. Banyak orang-orang berhasil, orang-orang sukses. Kita kan tahunya mereka ketika sukses, tapi sebelum mereka sampai ke situ, mereka berbuat banyak kesalahan, bisnis yang gagal, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya keberhasilan itu kan adalah tumpukan dari berbagai kegagalan dan kegagalan. Tapi kegagalan yang dikoreksi, diperbaiki, diambil maknanya dan terus diperbaiki dan ditingkatkan. Tidak ada orang yang langsung berhasil. Cerita yang seringkali disampaikan kepada kita ketika Thomas Alva Edison, ketika dia menemukan atau membuat lampu pijar itu, konon katanya dia membuat percobaan sampai 100, sampai 1000 kali. Entah itu tanah apa orang, yang jelas dia membuat percobaan banyak sampai dia berhasil menemukan lampu pijar. Sebuah penemuan revolusioner pada waktu itu. Dunia pada masa itu hidup dengan lilin. Thomas Alva Edison dia tidak berusaha memperbaiki kualitas lilin. Dia tidak berusaha menemukan bagaimana caranya agar satu batang lilin bisa nyala selama seminggu. Dia tidak cari itu. Tapi kemudian dia cari sesuatu yang lain. Yang kemudian merevolusi dunia sampai ada hari ini. LED ini tidak mungkin ada kalau tidak ditemukan dulu lampu pijar. Penemuan yang kemudian memicu penemuan-penemuan revolusioner yang lain. Itu diperoleh oleh seorang yang tidak kenal lelah. Dia gagal memang, tapi dia belajar dari kegagalan. Dan dia terus koreksi dan sempurnakan supaya bisa dibuat lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti bangsa Israel ini, selama mereka dalam pengembaraan, mereka juga gagal. Tapi mereka belajar dari kegagalan. Kalau tahun ini kita mungkin kita rasa kita gagal di dalam hidup kita. Jangan kecil hati. Belajar dari kegagalan. Lihat gagalnya gara-gara apa. Dan kemudian perbaiki itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita hitung selain waktu yang telah berlalu adalah waktu saat ini. Current time. Waktu kita sekarang. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ini kan termasuk orang-orang yang selamat dari bencana global. Yaitu COVID-19. Kita mungkin tidak terlalu menyadari bahwa pasca 3 atau 4 tahun yang lalu, dunia dilanda COVID-19 dan ada begitu banyak orang, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, kekasih-kekasih kita yang tidak bersama lagi dengan kita. Kita kan menghadapi masalah yang sama, problematika yang sama, kesusahan dan kesulitan yang sama yang dialami oleh orang-orang. Tapi kalau kita ada sampai hari ini,
Bukankah itu karena anugerah Tuhan? Orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, yang jumlahnya diperkirakan beberapa juta orang itu. Mereka kan mengalami hal yang sama. Mengalami situasi yang sama, perjalanan yang sama, rute yang sama. Musa kan tidak bilang, kamu sebagian lewat sini, yang lain lewat situ, yang lain sebelah sini. Kan tidak, mereka kan berjalan, kalau muter pun muternya sama-sama. Dan di dalam perjalanan itu mereka mengalami berbagai hal. Tetapi di dalam berbagai hal itu banyak yang kemudian mati di tengah jalan. Nah, ketika sampai di ujung dari perjalanan mereka, Musa kembali mengingatkan mereka, coba hitung-hitung. Kalau kamu ada sampai hari ini, bukankah itu anugerah Tuhan? Mereka sudah melewati berbagai kesulitan, tantangan. Kesulitan dan tantangan yang sama itu menjatuhkan orang lain, tapi yang lain kan tidak. Kadang kita tidak menyadari Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita sehat, kita diberkati oleh Tuhan. Sementara orang lain tidak, padahal kan kita mengalami hal yang sama. Masalah hidup orang itu kan sama saja. Tidak sekali dua kali saya bilang bahwa orang beriman dengan orang yang tidak beriman, masalah hidupnya sama. Tidak ada di Alkitab menjamin bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, beban hidup Tuhan ringankan. Tidak ada. Yang ada Tuhan bilang dia tolong kita. Bebannya kan sama, tetapi ada kekuatan lain yang memampukan kita. Penyertaan Tuhan itu yang bersama dengan kita. Apa yang kita hadapi, dihadapi juga oleh orang lain. Mungkin orang lain menghadapi masalah, problematika yang sama dengan kita. Mereka gagal. Mereka tidak berhasil. Tapi kalau saya dan saudara ada sampai saat ini, bukankah itu karena anugerah Tuhan? Jadi Musa mau bilang kepada orang-orang Israel, kalau kalian yang masih sisa ini loh, sampai bisa melewati 40 tahun pengembaraan. Sementara saudara-saudara kalian yang lain mereka sudah mati berserakan di padang gurun karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Kalian ini masih ada. Hitung baik-baik harimu itu dan jadi bijaksana. Kalian menghadapi problem yang sama saudara-saudaramu yang mati itu. Tantangannya sama, kesulitannya sama, sama-sama susah makan waktu itu mereka, susah air dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian masih ada sampai di ujung hampir menyelesaikan pengembaraan ini dan sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian dan tidak semua sampai di sana. Itu tandanya sampai detik ini penyertaan Tuhan yang sempurna masih menjadi bagian hidup saudara. Oleh sebab itu kalau kita ada sampai saat ini, syukuri itu Bapak Saudara. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa melewati tahun ini dengan baik. Mungkin mereka masih hidup, tapi ada yang banyak hal yang mati dalam kehidupan mereka. Bukan nyawanya yang mati, bisnisnya mati, keluarga baiknya mati, maksudnya hubungan harmonis dalam keluarganya mati. Atau hubungan-hubungan personal dengan yang lainnya itu mati. Sementara kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Saat ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita hitung? Yaitu waktu. Kalau yang pertama tadi, waktu yang telah berlalu. Yang kedua, waktu saat ini. Dan yang ketiga adalah waktu yang akan datang. The time to come. Berapa banyak antara Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa hari depan kita ada di tangan Tuhan? Saudara percaya? Amin. Mari saya ajak kita untuk baca ayat firman Tuhan. Dalam Amsal pasal 20 ayat 24 dikatakan begini. Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Lalu dijawab oleh Tuhan sendiri. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah
yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita sudah hampir menyelesaikan tahun 2024 dan kita seminggu lagi, beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun 2025. Tidak usah khawatir dengan 2025. Mau PPNK naik berapa persen? 12%, mau 13%. Kalau memang ekonominya seperti itu, di media sosial itu saya dikirim banyak sekali video-video dan screenshot berita-berita tentang gara-gara PPN naik 12%, nanti A, B, dan nggak usah khawatir. Saya guyon kepada teman saya, ya enggak apa-apa, nanti gerejamu suruh perpuluhannya naik 12% juga. Kita bolehlah dunia bergejolak. Berita-berita lagi perang Rusia Ukraina mungkin akan diperpanjang, lalu perang Timur Tengah. Iya, kita tidak menyadari itu. Sejak kapan dunia tidak perang? Kita tentu berdoa agar perang itu segera selesai. Oke, tapi tidak berarti bahwa kemudian itu membuat kita takut dan gentar. Bukan berarti karena ada berita-berita ekonomi yang bergejolak karena lain dan sebagainya, karena situasi-situasi. Oke, kita tidak mengabaikan semua itu. Betul, mungkin akan terjadi, mungkin. Memangnya kalau terjadi mau bikin apa kita? Tetapi ada satu janji firman Tuhan yang harus kita pegang. Tuhanlah yang menentukan arah langkah hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menentukan, asal kita percaya dan berserah kepada Tuhan, maka di tahun 2025, tahun yang akan datang, yang orang bilang akan banyak bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau kita masuki dengan keyakinan bahwa kita bersama dengan Tuhan, dan Dia akan yang menentukan dan mengarahkan langkah kita, asal kita setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Bukan tidak mungkin keberhasilan di tahun 2025 akan lebih baik dan meningkat di tahun 2024. Bisa saja bisnismu di tahun 2024 kurang baik, tetapi di tahun 2025 barangkali bahkan itu menjadi tahun yang terbaik buat saudara. Ekonomi belum tetap akan berguncang, silakan. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, tentu Tuhan punya cara yang melampaui akal dan pikiran kita. Untuk Dia, Tuhan kan tidak kehabisan cara untuk menolong saya dan saudara. Dan Tuhan tidak pernah bilang kepada kita, kali aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman, kecuali situasi tidak baik-baik saja. Kan Dia tidak ngomong begitu. Aku akan menolong kalian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kecuali situasi tidak baik-baik saja. Kan Dia tidak bilang begitu. Maka kita percaya. Saya percaya. Dan mari kita percaya bersama. Pengalaman di masa yang lalu. Pengalaman di masa yang sekarang ini. Itu kiranya menjadi bekal buat saya dan saudara untuk menghadapi the time to come. Masa yang akan datang bersama dengan Tuhan, maka Dia akan membuat semua berhasil di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya serahkan kepada majelis untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di penghujung tahun 2024 ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami selalu menghitung hari-hari kami, menghitung
berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami. Karena kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik, rancangan-rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak untuk waktu-waktu yang lalu yang telah kami lewati, untuk waktu sekarang yang sedang kami jalani ya Bapak, dan untuk waktu di masa depan yang akan kami hadapi. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang selalu ada memegang kami ya Bapa, dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, sehingga kami boleh menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya itu menjadi bekal buat kami ya Bapa untuk masuk di dalam tahun 2025 nanti. Kami boleh lebih mantap lagi Tuhan, melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur, berkati untuk Pendeta Ferry Tuhan yang telah membagikan firman-Mu pada siang hari ini. Engkau memberkati pelayanannya, memberkati kehidupannya, keluarganya, dan setiap hal yang beliau lakukan boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapak, berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kami pulang membawa anugerah berkat spesial dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Ada 2 berita duka. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus dari kita seiman Ibu Endang Sri Hartini dalam usia 61 tahun. Beliau adalah istri dari Bapak Mariono, ibu atau mama dari Bapak Fernando dan saudari Kasmia. Dipanggil Tuhan hari Senin 23 Desember dan telah dimakamkan hari Kamis tanggal 26 Desember di pemakaman Boyolali. Yang kedua, pulang ke rumah Bapak anak Jovelin Mirel Purgianto dalam usia 3 tahun 10 bulan. Anak ini adalah putri dari Bapak Hendra Purgianto dan Ibu Stefani Dwi Raharjo atau cucu dari almarhum Bapak Adi Purgianto, Ibu Maria Purgianto. Dipanggil Tuhan hari Jumat tanggal 27 dan dimakamkan hari ini, tadi jam 10 ke pemakaman Darussalam. Untuk kedua keluarga yang berduka ini kami menyampaikan simpati yang mendalam, disertai doa kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti beberapa event acara ibadah-ibadah spesial yang terselenggara. Ibadah akhir tahun akan diadakan hari Selasa tanggal 31 Desember jam 5 sore. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus, kesaksian, pembagian ayat akhir tahun, dan ada acara tea time. Kemudian ibadah awal tahun Rabu tanggal 1 Januari 2025 jam 5 sore juga di tempat ini. Kemudian diingatkan kepada seksi dewasa muda dan remaja untuk mengikuti ibadah perayaan Natal untuk dewasa muda hari Jumat jam tanggal 10 Januari jam 6:30 malam. Kemudian untuk ibadah raya Natal RBK tanggal 11 Januari hari Sabtu jam 5 sore dengan pembicara yang sama, Pastor Eliada Adi dari Fai Community Jogja GKKD Youth Ministry. Di awal tahun Januari ini kita akan mengadakan ibadah doa puasa yang akan diadakan hari Kamis tanggal 16 Januari jam 10 sampai jam 11 pagi di ruang serbaguna. Hadir untuk berdoa bersama-sama kami. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hendak dan rindu mengikuti baptisan air, silakan mengikuti kateksasi yang sudah dimulai nanti hari Selasa tanggal 4 Februari dan Kamis 6. Baptisan air ini merupakan baptisan air periode pertama di tahun 2025 yang akan diadakan Rabu tanggal 16 April. Ikuti beberapa persyaratan yang ada bagi Bapak Ibu yang mengikuti baptisan air ini. Itu saja yang dapat disampaikan, terima kasih. Jangan lupa untuk hadir minggu depan
merupakan minggu pertama di bulan Januari tahun 2025 untuk mengikuti ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya sebelum kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini? Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Ada satu di balkon, oh ada dua, iya. Kami menyampaikan selamat datang, Tuhan memberkati, dan kita berdoa juga untuk yang berulang tahun sekarang. Silakan yang berulang tahun untuk bangkit berdiri, akan didoakan oleh Bapak Gembala. Dipersilakan. Silakan duduk yang berulang tahun, ya. Yang baru juga pertama kali boleh duduk kembali. Ya, Pak Yo lupa mempersilahkan duduk, ini berdiri terus. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari tengah minggu ini. Jadilah saksi Kristus, sambutlah Sang Raja di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah datang di bait-Mu yang kudus. Kami membawa diri kami, hidup kami sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas hidup kami. Kami pada kesempatan ibadah yang kedua ini juga membawa persembahan yang kami akan masukkan di dalam kotak kolekte ataupun melalui cara yang lain sebagai ucapan syukur kami. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jemaat yang murah hati, yang berlomba-lomba untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk anggota yang baru yang datang di gereja ini, yang berulang tahun. Kami bersyukur Engkau menambahkan 1 tahun di dalam hidup mereka dan Engkau kiranya menyertai, memberi hikmat, memberi kekuatan, kesehatan, dan keberhasilan di dalam hidup mereka supaya mereka boleh masuk di dalam tuntunan Roh Kudus senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bu Ong Mewah. Berkati Tuhan, sembuhkan, kuatkan imannya dalam menghadapi sakitnya. Juga kami berdoa untuk Pak Lukas Karwoto, sembuhkan, pulihkan. Berdoa untuk Ibu Mika juga. Berdoa untuk Pendeta Heri juga. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Kami berdoa untuk para lansia. Kami berdoa untuk Pak Hendra, Pak Budi. Kami berdoa untuk Mak Yek, Om Yusyong. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum kami sempat sebut. Para lansia, orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, jamahlah mereka. Sembuhkanlah, kuatkanlah iman mereka. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu dari anak-anak sekolah minggu, biarlah iman mereka bertumbuh. Para remaja, pemuda, studi mereka, pergaulan mereka menjadi pergaulan yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang berkarir di kota ini maupun berkarir di luar kota. Berkati satu persatu supaya mereka boleh maju di dalam meningkatkan profesi mereka dalam perusahaan,
di dalam instansi pemerintah, di dalam dagang, dalam bisnis sendiri. Tuhan berkati juga sidang jemaat-Mu yang sedang dan merencanakan traveling keluar kota ataupun keluar negeri hari-hari ini. Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau lindungi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota Kudus ini, kami bersyukur bahwa Natal boleh berlangsung dengan baik. Natal di gereja-gereja, Natal di Gia Kudus, Natal di Bamaknas. Kami juga berdoa untuk acara 31 Desember jam 5 sore dan 1 Januari jam 5 sore. Kami berdoa supaya jemaat-Mu juga boleh hadir. Berikanlah cuaca yang baik. Berikanlah keamanan, perlindungan, penjagaan dari Tuhan untuk gereja di tempat ini, juga gereja-gereja di tempat yang lain, juga kota ini. Berkati negara kami ya Tuhan, supaya semakin sejahtera, semakin adil, supaya korupsi boleh semakin dinihilkan dan orang-orang bertobat untuk tidak lagi mencuri uang milik daripada negara ataupun yang lainnya. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa supaya dunia bangsa-bangsa boleh berdamai satu dengan yang lain, dan jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit, berdiri bersama-sama. Setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan Allah penebus-Mu dan menyambut Raja-Mu di dalam hatimu, sekarang pulanglah. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, Suci, Mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua.